Ini sebelum ada huru-hara ini. Yes. Kak, konten gue rame loh Kak katanya. Terus? Yang mana? Ya astagfirullahaladzim, lu gila ya? Gitu gue bilang. Ini lu astaga. Dia begini. My love gitu. There's only you in my, terus dia cium tangan. Itu di mana? Dengan pakai jas. Bukan itu di mana? Di mana? Bahagia itu semua kita yang tentuin. Oke. Sama siapa kita juga itu kita yang tentuin. Jangan konyol lah, jangan ngada-ngada deh, jangan kayak gini, keluarga marah loh. Ini aku mewakili keluarga, mewakili Virgon. Virgon gimana? Marah, murka. Aduh bikin malu, ini gimana nih? Terus dia bilang gini, dia bilang, aku tidak akan kasih bulanan, mami. Geli, drop, nek gue. Yang bener lah, perbaikilah. Yang bener, jangan. Jadi mami kan jadi begini. Halo Cumi Lovers, dunia hiburan seolah tidak pernah kehilangan hal-hal baru untuk diperbincangkan. Kini sedang ramai kabar hubungan asmara Eva Manurung dengan seorang berondong bernama Jordan Ali. Eva yang 32 tahun lebih tua ketimbang Jordan pun tak sungkan-sungkan lagi untuk menunjukkan kemesraan mereka di depan publik. Ironisnya adalah hubungan asmara Eva Manurung ditentang habis oleh anak-anaknya, Virgon dan Feby Carol. Apa yang menjadi alasan anak-anak Eva Manurung menentang hubungan asmara ibunda mereka? Apakah Virgon dan Feby tidak ingin melihat sang mama bahagia setelah badai rumah tangga perceraian Virgon dan Inara Rusli benar-benar menguras rasa dan air mata? Nah, bersama saya Visa Putri, kita akan kulik lebih dalam curhat seorang Feby Carol terhadap kisah percintaannya Eva Manurung dengan Jordan Ali. Langsung saja ke Kak Feby. Halo, apa kabar? Baik Visa, baik sehat. Sehat Kak? Sehat. Sehat hatinya enggak ya? Sehat-sehatin ya. Sebenarnya sih nggak sehat, semuanya lagi nggak sehat. Gitu ya? Tapi ya karena ketemu Vista, jadi aku sehat-sehatin nih. Harus bela-belain untuk cumi-cumi visit iya, ya. terima kasih sekali sudah ke Cumi Visit. Langsung aja to the point aja ya aku ya. Ke urusan mama. Ya. Kok bisa sih Kak Feby begitu emosional menanggapi hubungan mama dengan seorang berondong tadi itu loh? Oke. Jadi gimana nggak marah? Iya. Sedangkan dari usia aja terpaut jauh. Benar. Itu yang pertama. Sebenarnya tidak masalah mau deket lagi dengan siapapun. Kalau memang ada jodohnya, ada ketemu orang yang benar-benar pantas, nggak masalah. Aku, Virgon, nggak masalah. Asalkan ada kriteria juga, nggak kayak gitu juga. Kriterianya itu apa? Yang sepadan. Boleh lebih muda, nggak masalah. Di banyak juga kok orang-orang yang jauh lebih muda jodohnya. Tetapi kita lihat juga perbedaan usianya juga jangan yang signifikan jauh banget gitu kan. Bener. Dari tampilan juga udah nggak pantes, dari usia nggak pantes. Terus udah gitu juga dalam kasus adik yang kemarin juga belum ketok palu. Ini baru ketok palu kan. Jangan juga harapannya kan gini. Orang tua itu kan panutannya. Benar. Jadi bukannya mau ngelarang, ngerti. Cinta itu nggak pandang usia, cinta itu apalah segala macem seperti yang orang bilang, yang dia juga bilang tuh di apa yang cowoknya ini nih, ya, yang si Raja Pansos nih ya kan. Bener, ngerti. Mau disebutkan atau enggak nih? Udah biar dia seneng deh gue sebutin ya. Jordan Ali tuh. Oh, dapat panggung dong. Gue kasih tuh buat lo sekalian. Oke. Jadi ya. Ya, jadi memang benar tidak mandang materi, tidak mandang usia, tapi juga kan punya pikiran gitu yang waras. Bener. Jangan juga seperti ini. Jadi jangan bikin malu keluarga lah. Ini kasus aja baru selesai. Sebagai orang tua yang bener lah, yang pas. Kalau memang mau ketemu jodoh, mau ketemu seseorang, dipikirin dulu dampaknya. Pantes gak, sepadan tidak. Kecuali bener-bener sepadan,
pemikirannya juga nyambung, terus juga dia ada figur ayah gitu loh. Iya, oke. Iya kan, Sabar ini ya, sayang, kan cantik. udah Oke. mulai Oke, tuh. aku hold dulu sebentar Iya, ya, oke. boleh? Iya. Ini kronologisnya tuh seperti apa sih? Ataukah ini settingan kah? Atau murni dari Mama Eva Manurung? Atau Mama itu lagi puber kesekian kali? Terus terang, aku orangnya apa adanya ya. Iya. Dari awal mereka sebatas konten. Oh, oke. Tidak ada unsur pacaran begini begitu mesra, enggak ada. Heeh. Sebelumnya si Raja, aku sebutnya si Raja Pansos itu, Iya, sebelumnya memang kan ada di circle kita. Benar. Nah, jadi awalnya kan dia datang baik. Iya. Kalau dia sopan, aku sopan dong. Benar. Tapi kalau dia kurang ajar ya, yuk adu gila yuk. Iya. Gitu. Jadi sebelumnya dia datang dengan baik-baik, kan dia itu kan memang anak-anakannya Mami. Iya. Satu talentnya Mami, kedua anak-anakannya Mami. Memang niatnya dia itu pengen viral. Oke. Memang niatnya dia pengen hits. Jalur cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, aku sebelumnya melihat tidak ada apa-apa. Tapi nggak tahu ya, berjalannya waktu kita juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya, sepenglihatan aku kemarin-kemarin masih batas ya, sebenarnya sih agak kurang ajar dikit, tapi ya udahlah. Apa gitu. kurang ajar ya? Ya maksudnya kayak gitu-gitu, agak-agak awalnya konten. Aku lihat kontennya dia biasa aja tuh, drama-drama apa biasa. Tiba-tiba dia bilang, "Kak," katanya, ini sebelum ada huru-hara ini. Yes. "Kak, ih konten gue rame loh Kak," katanya. Terus? "Yang mana?" "Ya astagfirullahaladzim, lu gila ya?" Gitu gue bilang. "Ini lu astaga." Dia begini, "My love," gitu. "There's only you in my..." Terus dia cium tangan. Itu di mana? Dengan pakai bukan jas. Bukan itu di mana? Di mana? Di mana? Aduh, di acara apa tuh? Arisan sama fashion show apalah itu kan. Iya. Aku pakai sempat lihat yang jas, putih-putih pakai itu. ya, pakai jas, pakai dress, udah kayak apa ya? Kayak priwet kayak mau kawin besok. Astagfirullahaladzim, Iya. gue bilang gitu. Udah tuh. Lagi besoknya lagi ada lagi. Besoknya lagi, "Aku mencintaimu dengan begini-begini. Cinta tidak memandang apa segala macam." Iya, benar. Ini apa? Ini apa kebablasan kah? Kebablasan. Nah, kebablasan kah? Apakah ini Kebablasan. apakah salah satu masing-masing antara mamah dan si pria ini baper sama-sama? Pria ini pinter ngambil hati nyokap. Itu yang pertama. Oke. Terus memang kan nyokap kan janda. Kemarin-kemarin itu kan memang kita kan, gue sama Virgon udah gak serumah. Iya, oke. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa setiap saat antar nyokap. Kan masing-masing punya kesibukan masing-masing. Iya. Karena si Raja Pansos ini punya kepentingan ada di setiap situasi belakangan ini. Jadi wajar kalau si Raja Pansos ini nganterin nyokap ke rumah sakit, kemana. Menjadi superhero pahlawan. Pahlawan kesiangan ya, Iya, say, begitu. Terus? Akhirnya ya udahlah, kedekatan, tapi kedekatan awalnya sebatas ibu dan anak. Kenapa Tapi jadi mereka bablas? Kebablasan. Kebablasan dan keenakan karena kontennya mereka FYP awalnya. Oke. Dan Iya, yang iya. bodohnya lagi, sorry nih Mam ya, ngomong apa adanya, ngapain mau ngikutin anak kecil itu? Oke. Kan jadi nggak karuan. Mestinya kan janganlah, boleh kita bikin karya konten apa ini sedikit-sedikit nyeleneh, tapi yang batas-batas masih wajar gitu loh. Jangan yang kurang ajar. Iya, tadi yang kurang ajarnya udah tadi ya. Terus gimana Kak Feby menanggapi ya dengan apa entah konten atau hubungan yang kebablasan ini? Itu Kak Feby sendiri gimana? Dongkol kah? Bukan atau lagi. sakit hati Bukan kah? lagi. Atau enggak terima? Nggak Khususnya terima. tuh. Dari awal video-video gila yang kelihatan di luar abnormal nggak pernah setuju. Malu gak sih? Malu banget, ini udah tebel muka nih. Udah kan setiap ketemu orang gini, aduh udahlah ya, tebelin muka aja, belaga bego, belaga tolol. Udah mau gimana lagi sekarang, hujatan udah banyak. Jadi sorry ya, kalau misalnya mau harus merestui kalian, harus mengerti, harus begini begitu, diem aja. Oh, aku bukan badut dan aku bukan patung yang diem aja yang terus nggak ngomong, nggak bisa. Emang kamu gak mau ngelihat mama kamu bahagia? Bahagia mau, siapa yang nggak mau? Tapi bahagia seperti apa? Bahagia itu semua kita yang tentuin. Oke. Sama siapa kita juga itu kita yang tentuin.
Jangan konyol lah, jangan ngada-ngada deh, jangan kayak gini. Keluarga benar. marah loh. Ini aku mewakili keluarga, Virgon mewakili gimana? Virgon. Virgon gimana? Marah, murka. Oke. Dan sekarang nyokap dimusuhin sama adik-adiknya semua sekeluarga besar yang 10 bersaudara itu yang pertama. Belum keluarga yang luar kota. Yang susu, yang tante ini yang tua-tua. Itu semua ngebully 90%. Dari 100%, 90-nya deng nggak ada yang enak didengar. Teruntuk Virgon sendiri bicara apa? Virgon dengan mama. Awalnya keluarga tuh. Iya. Setelah keluarga ini apa? Ting grup udah rame. Nggak bisa ngejelasin. Iya. Ya ini di luar kendali. Ini di luar kendaliku, gue bilang gitu. Udah. Besoknya habis keluarga meriah, besoknya Virgon jeda sehari. Oke. Dia kirimin linknya. Ini apa Kak maksudnya? Apa? Ya kan bilangnya kan nama kecilnya Put ya. Iya. Ya Put maksudnya ya Gon. Iya. Kakak nggak tahu. Jujur, bukannya kakak nggak bisa jagain mami, tapi ini di luar kendali. Oke. Terus dia bilang, aduh bikin malu ini gimana nih? Terus dia bilang gini, dia bilang, aku tidak akan kasih bulanan, mami. Oh iya, itu stop. Ya. Ya, itu katanya iya, Virgon tidak akan memberikan bulanan. Dia bilang apalagi, bulan ini, ya, dia bilang apalagi bulan mobil yang akan Desember nanti. Betul. Itu akan dikasih untuk mama. Iya. Itu tidak jadi juga. Nggak jadi, gagal total semua. Gara-gara ulah si Raja Pansos ini nih, yang satu ini. Itu Jadi gimana ambiar. ceritakan Kak Feby? Pertama dia bilang, aku tidak akan transfer uang bulan ini. Oke. Kenapa? Sampai si mami minta maaf ke seluruh keluarga satu persatu. Oke. Wah baca gini gimana nih? Enggak jangan gitu dong Gon, kasihan juga kita mau marah boleh. Tapi jangan begini juga kan, gimana orang tua kan butuh bla 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 gitu. Terus dia bilang, oh iya kemarin kakak lihat sendiri, mami udah klarifikasi. Aku tidak butuh klarifikasi. Oke. Ya aku butuh permintaan maaf, Itu titik. kata Virgon. Kata Virgon. Udah tuh, udah ngobrol-ngobrol lagi. Ya nanti kakak nasihatin segala macem begini-begini. Manajernya WA juga lagi. Ada petir apa nih kak? Katanya. Wah gua nggak tahu dia ada petir geledek apa nih jadi heboh. Virgon jadi nggak jadi nih mau nurunin mobil. Ngomong lagi ke Virgon, nggak ada semua itu. Oke. Minta sama tuh berondong. Oke. Sampai segitunya. Sampai Kak Feby? segitunya. Terus menurut Mama Eva sendiri menyikapi dengan keadaan situasi yang anak-anaknya tidak nggak setuju ya. Ya. Itu gimana? Apakah dia menangis atau tetap dengan Membela. jatuh cintanya itu loh. Kan masih falling in love ya. Sekarang Aduh, lagi anget-angetnya. Apalagi tadi dengar lagi perawatan bareng. Nah, itu gimana? Itu kan pasti masyarakat akan loh. Oh, emang benar. Itu yang benar apa enggaknya yang ngerti hanya mereka ya. Iya. Tapi terlepas dari kalau ditanya boleh jujur, mereka awalnya benar apa enggak. Aku lihat sebatas konten, sebatas ibu dan anak. Iya, Artinya nggak benar. Tapi nggak tahu kalau digas dan ini apa nih lagi misi-misinya si Raja Pansos ini, nggak tahu. Karena dia pinter banget ngambil hati nyokap. Dia demenin, dia di mana suka ada, segala macem. Jadi belakangan memang mereka merapat. Ada kepentingan juga, ada ini itu, seperti itu. Gini Kak, apa rasa Kak Feby lihat, ya mungkin lihat yang prewed itu ya, baju putih dengan dicium seperti itu. Rasa hati Kak Feby itu seperti apa? Sampai ciuman segala loh. Jujur, Jujur nih. Sampai udah kayak Princess and Prince. Tuh, fitinya. Ya kan? Itu seperti gimana? Coba. Jujur. Anda sebagai Melihat anak, sebagai ya, anak. Jujur. dari beliau gimana? Geli. Apa? Geli, drop nek. Sekali lagi? Geli, drop nek gue. Coba ngomong ke Cumi Lovers. Geli ya, gue geli, nek, dan drop say. Tolong akhiri drama-drama ini, finish. Gue gak suka semuanya. Gak suka, keluarga gak ada yang mendukung. Mami juga sebagai orang tua jangan mau disetir sama anak ingusan. Harus tegas, harus punya prinsip. Mana yang pantas, mana yang enggak, jangan bikin malu keluarga. Itu pesannya. Tapi kalau misalkan Mami terus. Nggak ada, terus tidak ada, terus tuh nggak ada. Waras sedikit ya. Emang kalian itu urat saraf malunya udah pada putus kan? Apa gimana sih? Begitu ditontonin sama orang. Kalau misalkan Mami tidak mendengarkan anak-anaknya, Nggak bisa. itu gimana?
Malu dong, ponakan, anak, Kalau nggak tahu adik, malu gimana? cucu. Kalau lagi orang namanya orang lagi jatuh cinta, Kak Feby, itu gimana? No toleransi. Nggak ada. Sampai sekarang hubungan Kak Feby dengan Mama gimana? Sedikit memburuk sama nyokap, buruk banget sama si Raja Pansos. Virgon pun juga? Sama Virgon kemarin sedikit buruk, sekarang udah agak mendingan. Gara-gara si Raja Pansos, buruk juga lagi. Iya, waktu diundang di sini, Iya. fan aja, oke Buruk aja lagi jadi buruk. dengan Marah dia, Virgon. murka banget. Sampai sekarang? Mau itu bener, mau itu gimmick, mau itu apa, nggak ada. Marah-marah. Tolong diakhiri. Segera keluarga menunggu permintaan maaf. Iya, oke. Tapi itu dengan kembali lagi ke Viti ya, itu dengan seperti ini, Mama juga menikmati loh. Ini artinya kan Muak. falling in love dong. Kayak mau kawin besok. Gue geli. Cupi lovers. Ya, Kak, ini bicara tuh Kak, ya, Udah gandengan lihat. tangan loh. Kenapa nggak di setel sekalian lagunya? My love. Gue enak Iya. banget. There's only you. Setel. Biar pada lihat sekalian. Iya. Ini Ada lagunya. agak yang gandeng ini sepertinya Duh, kayaknya Mama loh. dua-duanya udah pada gila, saraf malunya udah putus. Dua-duanya. Oke. Tapi dia happy loh. Apa kamu nggak, sekali lagi nih aku tanya berkali-kali Happy ya. lagi. Apa kamu nggak happy ngeliat seorang ibu kamu Dih. bahagia? Nggak ada Nggak. happy-happyan. Ih, geli. Ngeri. Oke. Ngeri, say. Ngeri. Iya. Nggak banget. Yang pantes lah. Jangan jadi cemohan, jadi cibiran orang. Malunya tuh ampun loh. Lama loh ini buat orang bisa bisa normal kembali tuh lama. Karena ini kan, Di jejak digital ini kan? nah itu Benar. dia. Cucu juga ngelihat, astaga. Benar, Ya kan? benar. Keponakan aja belum pada ada yang nggak kawin ini. Ada yang udah belum nikah lagi. Oke. Ini mau nikah apa? Aduh Tuhan, nggak Oke. bisa Ya, toleransi. Oke. Feby Carol ya, calling down sebentar. Bicara soal keluarga ya, Kak Feby ini khawatir nggak Ya. sih ya dengan perkembangan mental yang tadi cucu, melihat omanya itu Betul. seperti itu. Pasti ada yang sudah besar-besar dong. Iya, karena kan mereka juga menilai. Anak Kak Feby sendiri juga. Iya, Nah itu gimana itu? iya kan udah diterangin kalau misalnya yang hal-hal kayak gitu, iya itu kan biasa karena sayang. Namanya orang sayang itu ini sayang. Dia ngertinya sebatas itu. Anak-anak kecil kita nggak usah kasih yang berat-berat. Oke. Orang care, sayang, peluk, cium, selesai. Untuk anak kecil ya. Iya. Untuk anak yang lebih besar lagi udah bisa berpikir, percuma kita kasih tahu apa kalau udah 17 ke atas mah udah mereka punya pemikiran sendiri. Cuman karena Pernah bertanya nggak sih? karena bocil-bocil itu, mami itu kan anak paling tua perempuan. Iya. Ibaratnya ya nggak berani lah buka suara. Mami kan Oke. juga antagonis, galak sih mami kan. Oh. Takut juga kena Iya, semprot. iya. Itu bukan urusanmu. Jadi udah pada diem. Oke. Hanya akulah satu-satunya orang yang paling berani di keluarga ini yang bisa mengeluarkan apapun tanpa harus takut kanan kiri ABCD, siapapun gue sikat kalau salah. Tapi si pria ini tidak pernah Ini mau kena nih, bentar lagi berapa hari kena bacot gue nih. iya, enggak, maksudnya tidak pernah untuk meminta maaf. Bagaimana? minta maaf ala-ala udah. Tapi Gimana? bukan Ala-alanya gimana? Gimana? ala-alanya begini, dengerin ya, dengerin nih. Heeh. Kak, jangan gitulah kak. Tanya. Iya. Jangan marah-marah gitulah kak, kakak cantik, jangan marah-marah. Karena kakak tahu, kan itu sebatas konten kak, katanya sambil memperagakan gaya-gaya gila Oke, itu. heeh. Gue nggak suka, konten lu udah nggak banget, nggak lucu lagi, menjijikan. Ya ampun kak, terus gue gimana dong kata dia. Ya kan cuman gini doang. Nah, yang dipegang kan omongannya itu. Iya. Kenapa gini doang itu terus digas? Itu yang Sampai pertama. sekarang ya? Terus dia terus enggak kak, dibaik-baikin dengan Iya. nada rendah lah ya. Enggak kak Feb, bukan gitu. Gue tuh sama mami nggak ada apa-apa, bener kok kak, sambil ngerayu-ngerayu. Bener kok kak, kakak jangan marah ya kak. Nggak bisa, gue nggak bisa toleransi. Kalau lu punya drama sama nyokap, punya apapun, kesepakatan apapun, gue enggak dari awal udah bilang, enggak. Kalau kalian gila, kalian aja sendiri. Jangan gue nggak bisa lu ajak-ajak gila. Lu gila, lu halu, lu apa lu sendiri. Sorry, gue waras, gue normal. Gue masih punya norma-norma dan masih punya rasa malu. Ya, Kak Feb, atau ini tuh kode dari mama ya, yang mungkin sebenarnya ya seorang perempuan kadang kan butuh ya pendamping hidup. Itu gitu. benar. Kenapa sih nggak dicarikan aja yang sesuai kriteria keluarga atau sesuai kriteria kakak sendiri lah. Tapi Gini. atau kebablasan tadi? Kalau untuk dicarikan,
gak gampang ya. Dalam usia nyokap yang udah nenek-nenek ya kan, yang udah gak seger lagi. Tampilannya juga kan nyokap bukan yang bodinya yang kurus yang aduhai. Oh ya kan udah bagaimana. Jadi yang gak gampang itu yang pertama. Yang kedua juga kan gak pantes lah, nyokap kan agamanya apa juga. Harapannya tuh ketemunya yang normal lah. Gak apa-apa beda usia lebih muda. Tapi juga jangan yang terlalu jauh banget. Misalnya ada beda usia 10 tahun, tapi karakternya dewasa, orangnya benar-benar serius, benar-benar baik, ada sosok kebapaan gitu loh. Yang benar gitu loh, benar-benar tempat bersandar, benar-benar tempat partner untuk masa tua Benar, nanti. di hari tuanya Iya. gitu ya. Itu bukan yang kayak gini-gini, kaleng-kaleng. Receh ya? Receh banget, Receh ya, humpas. gitu ya, benar. Receh banget. Tapi Gitu. Kak, pernah nggak Kak Feby ini keluar jalan terus masyarakat ini bertanya, bener gak sih mama kamu tuh seperti itu? Banyak. Apalagi netizen-netizen ini sekarang kan. Nah itu gimana tuh? Banyak banget suruh jagain mamanya lah, ada yang nyeleneh ngomong, Kak Feb tolong jagain nyokap ya Kak Feb. Jangan sampai nyokap dibawa ke itu, ke hotel. Oh! Oke. Terus Kak Feb Tapi kalau misalkan, ini kan kita nggak tahu Allahu alam juga. Ya, kalau misalkan namanya aja falling in mau love, ngapain? kan kamu nggak tahu. Mau ngapain? Mau main-mainan apa di hotel? Mungkin mijitin nyokap gue kali ya. Takut stroke ya, Say. Vertigonya takut kumat ya, Say. Yang bener lah. Oke. Sekarang gini, ini kembali lagi ya Kak Feby ya. Cumi Lovers, ini sangat manusiawi sekali karena seorang anak mungkin tidak rela ibunya terperosok atau terjerumus dengan seseorang yang tidak baik menurut beliau, ya. Nah, sekarang kondisi mama itu seperti apa Kak Feb? Dihantam bully-bulian kah? Pasti. Ya, kalau dalam kondisinya gini, kalau kemarin-kemarin ada yang nemenin gitu ya, ada yang apa, mungkin karena ada kesalahan juga sih, ada kesalahan terutama Virgon, pesan untuk Virgon nih ya. Kakak ngomong serius nih, dengerin. Gini loh Dek ya, marah boleh marah. Kita ngertiin kesalahan, kekurangan namanya orang. Namanya orang gak lepas dari dosa, kesalahan. Benar. Benar gak? Benar. Untuk kita merubah diri kita lebih baik lagi, kita pasti salah dulu, gagal dulu. Benar. Baru nanti kita jadi manusia dan pribadi yang jauh lebih baik lagi. Itu benar. Ya. Gak apa-apa, kita ngertiin. Tapi ada satu. Kalau misalnya Virgon mau, Mami diem gitu ya. Mami jangan melakukan hal-hal yang kayak gini-gini nih ya, yang receh-receh kayak gini, yang bikin malu terutama. Virgon mestinya berpikir, support maminya dong. Diajak, dibukain pintu, dianterin. Oh ini loh Mi, dengan cara yang terhormat gitu. Terus difasilitasin. Mana yang haknya mobilnya turunin. Jangan ditantang, berapa sih mobil untuk seorang Virgon? Ya nggak sih? Tapi takutnya nanti sama si nggak pansos ini ada lagi. empas-empas. Kalau misalkan ini mobilnya diturunin. Ini di luar dia ya, di luar si Raja Pansos ini. Setidaknya turunin bulanan, lebihin lah Gon. Biar dia happy dengan dunianya dia. Terus udah gitu Mami tolong ya, no media-media. Mami ibadah, arisan, berkumpul dengan orang-orang yang sebaya Mami, yang positive vibe, ya yang positive vibe. Nah itu aja. Aku mau melihat Mami happy dengan yang baik. Nah ini mobil, ini bulananku lebihin, doain aku ya Mi. Kalau nanti aku ada rezeki lebih, Mami aku berangkatin ke ibaratnya berangkatin haji gitu kasarannya. Oke. Kalau misalkan itu sudah terpenuhi, tapi kan namanya rasa cinta lagi, ini aku balik lagi ya. Rasa cinta lagi, sudah terpenuhi mobil, sudah terpenuhi bulanan yang banyak mungkin ya dari Kak Feby, dari Virgon. Tapi ya tetap dengan kekasihnya ini. Karena apa? Kak, rasa nyaman itu betul. Awal tidak semua bisa, dari kenyamanan. Tidak bisa dilihat begitu saja. Itu gimana? Betul. Sekarang gini, sebenarnya bisa aja. Kesepian itu kan bisa banyak pelarian. Bisa ke cucu, bisa rame-rame kita pergi. Semua itu mindset. Mindsetnya apa? Kalau mindsetnya, aduh aku kesepian nih, aku pengen nikah lagi nih, aku nggak bisa hidup tanpa sendiri, bla bla bla. Itu ya jadinya akhirnya alam bawah sadar kita mencari seperti itu, yang didapat seperti itu. Jadi dirubah. Tuhan, aku udah 60 tahun. Ya. Kalau memang Tuhan kasih ada jodohnya lagi, temukan aku. Kalaupun tidak, it's okay.
Aku mau mengabdi, aku mau kasih hidupku semua untuk Tuhan di sisa hidupku. Itu yang benar. Itu yang kami harapkan sama Mami. Dan untuk Virgon inget ya pesan kakak ya. Luangin waktu, perbaiki komunikasi. Komunikasikan. Karena ini seburuk-buruknya kalau nggak kita yang beresin nggak bisa. Jadi keluarga jadi begini keadaannya. Hancur. Jadi hancur, bisa-bisa udah nggak tahu lagi. Jadi kita ketemu, kita diskusi baiknya ini bagaimana. Saling mengasihi, saling apa nih. Pesannya apa? Virgon maunya apa, Mami apa. Dengar dengan nada-nada yang rendah. Dengan kerendahan hati. Itu kuncinya. Oke, tapi Kak Feby, ini masalah ini nggak akan selesai sampai di sini kan? Oh itu pasti, of course, ya. Kalau dilihat ya. Ya. Dan konon katanya ini kontrak-kontrak endorse itu juga putus. Bener. Nah itu gimana? Apes nggak itu Bener. si Mama? Ada kerugian yang jelas. Kalau bicara kerugian, ada kerjasama kemarin itu di klinik kecantikannya yang nominalnya cukup besar. Itu diberhentikan sepihak. Dengan alasan karena apa ya, mengganggu citranya tuh jadi nggak bagus, membawa dampak ke klinik tersebut. Begitu juga dengan aku BA di klinik itu dan sekarang nasibku baru aku BA resmi. Baru kontraknya dibuat. Gara-gara si Raja Pansos ini. Gak usah Raja dong. Bagaimana sekarang? Laki-laki. Keenakan dong Raja. Ya begitulah ya. Gara-gara dia ini sekarang gimana, perjanjian kontrak kerja aja baru tinggal ditandatangan ini. Gak jadi? Aku gak tahu ya. Ya. Dengan adanya kayak gini mau ngomong karena Mami di cut sepihak. Ya. Mau ngomong jadi gini. Nggak enak ya, jangan-jangan iya, benar. kena dampak juga nih, gue di-ignore juga nih. Akhirnya pending dulu deh, ntar dulu deh, mungkin dia lagi berpikir apa. Yang ada kan rugi nyokap, belum yang lainnya lagi. Ada nggak sih Kak pelajaran dari overall yang kita bicarakan tadi ya, yang Kak Feby tidak restu banget ya, sangat tidak restu, Virgon pun juga. Nah itu apa yang didapat dari kejadian ini sampai sekarang ini, dan gimana sih cara Kak Feby ini dan Virgon terutama ya, mungkin apa dia harus menonton ya di Cumi Visit ya, menjaga sikap Mama ke depannya. Itu tadi, perbaiki komunikasi. Kalau komunikasinya buruk, pesan keinginan kita satu persatu nggak nyampe. Gimana mau tahu sama tahu? Kita sedangkan waktu kita harusnya deep talk, kita harusnya bersama. Yang satu marah, yang satu nangis, nggak apa-apa. Wah, aku nggak mau, aku nggak suka gini, keluarin aja semua. Sampai terakhir, tolonglah begini-begini. Endingnya kan baik. Satu sama lain ngerubah sikap, udah pasti. Virgon juga harus lebih baik lagi. Aku bantu sebagai kakak. Tugasku sudah selesai menasehati Virgon. Kalau ngomong suka sedih nih. Kalau udah ngomong soal adikku aku jadi sedih. Memang polemik yang ada di keluarga Kak Feby memang sangat complicated sekali ya. Cukup ruwet ya. Tapi itulah yang terjadi. Sebenarnya gini, permasalahan apapun yang terjadi, itu kan semua kan atas izin Tuhan. Tinggal bagaimana kita memaknai semua itu. Benar. Apa mau Tuhan? Mungkin memang udah jalannya Virgon ya. Semua juga nggak ada yang mau perceraian ya. Tapi ya udahlah, kita belajar gitu. Nanti ke depannya harus bagaimana. Kadang-kadang Tuhan itu kasih hadiah tuh memang casingnya luarnya tuh yang nggak enak. Coba maknai hidup ini. Apa memang kadang-kadang kita di level kita yang Tuhan kasih, nama besar dikasih, materi dikasih, kita lupa akan Tuhan. Aku ngomong begini kenapa? Karena aku pernah di posisi Virgon. Jangan sampai berkat yang dititipin Tuhan jadi ngebuat kita tuh lupa diri. Kembalilah, yang bener lah, perbaikilah yang bener. Jangan jadi Mami kan jadi begini. Malukan semuanya, tolonglah. Udah banyak banget masalah ini. Jadi tolong datang Virgon, jangan buang badan. Jangan juga musuhin Mami. Telepon Mami, seminggu sekali just say hi, Mom, how are you? Are you okay?
telepon kakak. Kakak nggak butuh uang Puput, kakak nggak butuh uang kamu. Meskipun kita dalam keadaan, mungkin dalam kondisi yang sedikit kurang baik ya dari yang kemarin, namanya orang kan ada banyak ya. Iya. Posisi ada, kadang-kadang ada masalah, ada apa, namanya hidup. Iya, benar. Kita juga ke depan nggak tahu. Benar. Jadi apa nanti, bagaimana nasib seseorang. Benar. Jangan pernah ngejudge seseorang. Intinya, telepon lah nyokap. Mungkin nyokap kesepian, tanya 1 bulan, 2 bulan sekali, sesibuk apapun Virgon di luar. Masa nggak punya waktu untuk ibunya, ajak pergi ke mall, ngapain, senengin dia. Jangan sampai dia di rumah sakit tiba-tiba pingsan, tiba-tiba vertigonya kumat atau kayak gimana. Masa harus dengan hal-hal yang seperti itu dulu sih. Tiba-tiba amit-amit ya, harus stroke dulu, baru Virgon pulang. Janganlah. Iya. Oke. Itu intinya sih. Ya, terus sabar Kak. Jadi sedih kan kalau udah ngomongin yang begitu. Iya. Karena sebesar apapun kita, yang bisa menerima kita dalam keadaan jatuh, drop, hal-hal apapun yang terjadi, hanya keluarga. Pada endingnya hanya keluarga. Kita kembali, semua masalah atau Ya. polemik yang ada di dalam keluarga adalah saudara yang membantu, apalagi saudara kandung ya, Ya, Kak ya. Apalagi Kak Feby anak pertama ya. iya. Dari dulu sebelum Virgon besar seperti sekarang, karena aku sangat berperan. Aku bisa mengantarkan Virgon sampai jadi Virgon yang sekarang ini. Jadi banyak sekali gitu peran aku ya udah seperti ibu sambungnya juga lah. Benar. Jadi dari masalah ini mudah-mudahan kita ambil hikmahnya untuk Mami memperbaiki diri lagi, lebih dekatkan diri sama Tuhan. Pilih hal yang pantas untuk Mami. Aku gak mau ngejudge Mami apapun itu. Mami kalau mau kawin lagi, ada seseorang lagi silakan. Tapi yang anaknya juga setuju, yang pantas. Untuk Virgon, ayo kita saling bergandengan tangan adikku. Kamu tahu segitu kemarahan aku, segitu juga rasa sayang aku sama kamu sampai kapanpun. Jadi harapannya kita bertiga harus saling kompak, harus saling menasehati, harus saling bergandengan tangan. Dan mudah-mudahan semua kedepannya akan lebih baik lagi. Udah itu aja dari aku. Ya Kak Feby. Nah Kak, sebesar apa sih Kak cinta Kak Feby sendiri buat Mama dan Virgon? Bisa diungkapkan gak Kak? Bahwa apapun yang Kak Feby ucapkan, itu semua itu untuk kebaikan Mama kan? Untuk kebaikan semua. Untuk kebaikan Virgon. Aku tidak pernah ngomong-ngomong yang indah, yang begini enggak. Mulut aku emang ketus, tapi aku dari hatiku tulus. Dan aku ngomong, kamu jangan begini. Mau di kamera, mau di belakang, it's me. Itu aku gak pernah berubah. Aku ngomong begini di depan kamera, aku juga ngomong begini di belakang kamera. Begitu juga dengan si Raja Pansos, aku juga ngomong begini. Dan aku juga ngomong begini sama Virgon. Kenapa aku kemarin bergesekan? Karena aku memang sedikit keras. Tapi dia tahu, maksudnya kerasnya tapi keras ada arahnya ya. Virgon tahu. Begitu aku menyayangi dia, begitu dari dulu. Aku udah urusin dia 10 tahun aku urusin dia. 20 tahun aku urusin Mami. Jadi kalau sekarang Virgon yang biayain Mami, aku udah 15 tahun 15 tahun aku biayain Mami, take care Mami, itu udah cukup untuk aku. 5 tahun dari sekarang baru Virgon. Setelah Virgon solo, Virgon baru 5 tahun. Sebelumnya 15 tahun aku. Dan 10 tahun aku ngurusin Virgon dari Virgon lulus SMP. Artinya masuk SMA ya. Masuk SMA aku yang ngurus, aku yang semuanya ABCD, perjalanan-perjalanan di dia semua. Apapun itu biaya semua dari aku, sampai kuliah, sampai apapun. Aku gak usah, kita berbuat baik gak usah bacain lah ya. Jadi dia tahu pengorbanan aku. Sampai segimananya aku dia tahu. Ya Jumi Lovers, selagi orang tua kita masih ada ya. Sebagaimana mungkin kita harus bisa menyenangkan seorang orang Jangan tua, sampai kedua orang tua ini. Jangan sampai kita menyesal. Betul, Ya, itu maksudnya. sampai berbarengan ya. Karena semuanya materi kita hilang bisa dicari. Benar. Tapi waktu, kesempatan nggak bisa. Ya benar. Kalau Mami udah nggak ada, Benar. walaupun dia salah, Virgon juga mau apa. Jadi tolonglah
Mami juga di usia Mami yang udah nggak lucu lagi. Ya. Udahlah yang bener lah, please. Aku mohon untuk kita semua, karena untuk kita semua malu kan dipertontonkan orang jadi konsumsi orang banyak Publik, seperti ya. hal-hal seperti ini. Aku minta gitu aja sih. Semoga kalian bisa mengerti. Bagaimanapun orang tua yang masih ada, Iya, kita memang kan tidak pernah mau jat betul, atau betul. mau marah atau mau ngomel, karena Betul. semua kembali lagi untuk Betul. kebaikan ya. Betul, Selagi ada, betul. harusnya Iya. benar-benar di maintenance yang sangat-sangat baik. Takutnya nyesal, Iya, betul. menyesal. Aku juga menjaga gini loh. Seburuk-buruknya Mami itu orang tuaku. Benar. Aku mesti respect sama dia. Ya. Tetapi kalau ada salah, sorry. Aku juga punya punya untuk bicara dong. Punya hak. Jadi kalau dia salah ya aku tegur. Ya. Karena siapa lagi yang mau negur Mami? Ya. Dan siapa juga yang berani? Ya, benar. Cuma aku. Jadi sorry ya Mi, kalau aku harus berbuat seperti ini karena aku gak suka. Dan sorry juga Virgon kalau kakak ngomong seperti ini dan tindakan seperti ini karena untuk kebaikan kita. Jadi mudah-mudahan kita semua belajar dari permasalahan ini. Dan tolong Virgon segera ketemui kita, Mami dan kakak menunggu. Ya Dek ya, I love you. Apakah Kak Feby ada kesan untuk pesan dan nasihat untuk semua masyarakat, netizen, haters yang melihat keluarga ini seperti Oke. ini menjadi? Yang pertama, aku mewakili keluarga dari Virgon. Aku mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang baik dilihat. Aku juga manusia biasa. Dan yang terjadi, bukan kesalahan aku. Yang terjadi dengan kasus adikku, aku kena dampak. Yang terjadi dengan mamiku, aku juga kena dampak. Karena aku anak. Tapi aku tidak berbuat seperti itu. Tapi udahlah, sudah terjadi semuanya. Dan kalian bisa menilai, aku juga mau memang udah tidak baik dilihat. Bagaimana kalian berpikir, terserah kalian, aku juga udah pusing dengan semuanya. Tapi yang jelas, aku dari keluarga Virgon, aku mohon maaf kalau ada hal-hal, ada kehebohan huru-hara yang terjadi dalam belakangan ini. Itu aja. Dan setiap orang itu punya kelebihan dan punya kekurangan. Enggak juga seseorang itu atau adikku atau mami juga buruk semuanya. Mereka juga ada kelebihan. Tapi mungkin belakangan memang kekurangan dan aib-aib ini yang terbuka, yang terlihat. Jadi mohon maaf dan aku akan menasehati, merangkul keluargaku untuk utuh kembali dan lebih baik lagi. Sudah mudah-mudahan kalian juga jangan ambil yang positif. Kalau nggak ada yang positif ya udahlah ya mau diapain lagi. Tapi intinya aku mohon maaf atas kegaduhan ini. Terima kasih. Kak Feby Carol, terima kasih sudah mampir ke Cumi Visit. Sama-sama Ya, Vista. semoga Kak Feby Bisa lebih sabar ya. lebih sabar juga, terlepas dari polemik-polemik yang ada sekarang. Dan dimudahkan urusannya semuanya dan lancar Amin. selalu. Sehat selalu ya Kak ya. Amin, terima kasih Vista. Oke Cumi Lovers, Mama, kau adalah malaikatku, partner hari-hariku, penyembuh hatiku, dan pemecah masalah terbaikku. Dokter untuk kesakitanku, pemilik hati dan jiwaku. Tetaplah menjadi mama terbaikku. Dan tetaplah menjadi jalan surgaku dan kedua orang tuaku. I love you mama, I love you papa. Saksikan Cumi Visit setiap jam 18.00 hanya di cumicumi.com. Dan jangan lupa like and comment and subscribe. Saya Visa Putri, saya pamit undur diri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.